Kemarin saya mendapat pertanyaan dari seseorang tentang bagaimana cara menjadi sales yang baik. Dan hal yang menarik adalah yang bertanya ini merupakan orang yang akan berkecimpung di bidang sales, di mana ini merupakan hal yang baru sehingga dia bertanya apa saja yang perlu dipelajari dan apakah menjadi sales itu susah atau tidak. Nah, saya pun akhirnya ngobrol cukup panjang dengan beliau dan hari ini saya akan share tentang apa saja sih hal yang sebenarnya harus diajarkan kepada tim sales yang baru bergabung dengan kita. Hal paling umum yang dilakukan oleh perusahaan ketika mereka mendapatkan seorang sales yang baru bergabung, mereka akan mengadakan training tentang product knowledge, yaitu tentang produk apa saja yang mereka jual, apa fiturnya, apa benefitnya, bla 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 dan sebagainya. Apakah hal ini tepat? Buat saya hal ini tidak terlalu tepat, karena seharusnya ada 4 hal yang wajib diajarkan kepada seorang sales yang baru bergabung, apalagi kalau sales tersebut ternyata benar-benar baru berkecimpung di dunia penjualan. Nah, dari keempat hal yang wajib diajarkan ini, apakah ada product knowledge dalamnya? Tentu ya, saya harus bilang bahwa product knowledge itu penting, tapi bukan yang paling utama. Hal yang pertama kali dan paling utama yang seharusnya diajarkan kepada sales yang baru bergabung adalah tentang mindset mereka. Mindset yang saya maksud adalah seorang sales tujuan utamanya bukan berjualan, tapi memberikan solusi, memberikan manfaat kepada customer yang dia temui. Nah, hal ini banyak salah kaprah karena banyak orang berpikir seorang sales itu tujuan utamanya adalah menjual. Dan karena mereka hanya fokus di berjualan, maka mereka akan melakukan segala cara, entah itu cara yang benar atau tidak, cara yang halal atau haram. Ujung-ujungnya mereka hanya berpikir bagaimana saya bisa menjual barang, produk, jasa mereka kepada si customer. Hal ini merupakan hal yang buruk yang seharusnya harus dihindari. Dan kita sebagai business owner, sebagai manager, sebagai tim senior sales, kita harus mengajarkan kepada sales yang baru bergabung bahwa tujuan utama adalah memecahkan masalah customer, bagaimana membantu customer untuk bisa lebih maju, lebih berkembang lagi dengan produk atau jasa yang kita punya. Jadi ingat, fokusnya bukan berjualan, tapi membantu customer untuk mendapatkan benefit dari produk atau jasa yang kita punya. Jika yang pertama tadi adalah tentang mindset, maka hal kedua adalah tentang pola pikirnya. Kenapa pola pikir? Karena banyak orang berpikir bahwa menjadi sales itu susah. Mereka harus mengalami penolakan dan mereka mungkin akan mengecewakan orang yang memberikan kepercayaan atau memberikan pekerjaan kepada mereka. Faktanya, menjadi seorang sales sebenarnya adalah sebuah permainan angka. Ya, kita tentu sebagai tenaga penjual, kita pasti mengalami penolakan, kita pasti pernah ditolak. Tapi faktanya, itu semua hanya permainan angka. Jika Anda ditolak 1, cari yang lain. Tolak 2, tolak 3, tolak 4, dan seterusnya. Cari terus hingga akhirnya Anda mendapatkan sebuah kata iya. Dan hal ini hanya sebuah permainan angka. Kenapa saya sebut ini permainan angka? Karena ada riset yang menyebutkan bahwa seseorang yang baru berkecimpung di bidang sales, umumnya mereka mempunyai rasio 10:1. Dan ini berarti ketika mereka menemui 10 customer, mereka pasti akan mendapatkan 1 customer yang berkata iya. Nah, jika tadi 10 pasti iya 1, maka berarti ini permainan angka. Kembali, saya sebutkan tadi jika 1 ditolak, 2 ditolak, 3 ditolak, cari terus hingga akhirnya 10 pasti mendapatkan 1. Semua adalah tentang rasio, tentang angka, tentang aktivitas. Jadi menjadi seorang sales yang baik adalah mereka yang harus mempunyai aktivitas yang tinggi untuk mereka bisa melakukan sebuah penjualan, mereka bisa menolong customer-nya mendapatkan benefit dari produk atau jasa yang mereka jual. Hal ketiga yang perlu diajarkan kepada sales, terutama buat mereka yang baru, adalah tentang cara menjualnya. Ya, saya ulangi sekali lagi, adalah cara menjualnya. Belum produknya, tapi cara menjualnya. Masih akan berkutat di nomor 2 tadi tentang permainan angka. Ketika seorang sales tahu cara menjual yang benar, maka rasionya dia tidak akan 10:1, tapi mungkin bisa menjadi 5:1, 4:1, dan sebagainya. Kembali, semakin mereka mempunyai pengalaman, semakin mereka mengetahui cara menjual yang benar, rasionya akan semakin kecil. Dan hal ini yang membedakan antara seorang sales yang sukses dengan mereka yang tidak.
Seorang sales yang sukses, mereka mempunyai rasio yang sangat kecil karena mereka tahu bagaimana menjual dengan benar. Mereka tahu bagaimana mengaitkan customer untuk mendapatkan benefit dari produk atau jasa yang dijual, sehingga mereka tidak akan kesulitan mendapatkan closing. Tapi sementara sales-sales yang baru yang tidak berpengalaman, mereka hanya membobardir dengan cara menjual secara terus-terusan, hanya menawarkan apa fiturnya, apa keunggulan produknya tanpa mengaitkannya dengan apa yang dibutuhkan customer, sehingga rasio mereka menjadi begitu besar, setidaknya 10:1. Nah, ketika kita mampu mengajarkan cara menjual dengan benar, maka permainan angka tadi akan semakin sedikit, semakin kecil, sehingga si sales akan semakin mudah mendapatkan closing. Dan jika Anda mau mengetahui bagaimana cara menjual yang benar, saya sudah memberikan banyak video dan Anda bisa cek di link atas ini. Hal keempat yang perlu diajarkan pada tim sales kita baru tentang product knowledge. Ya, saya memang menaruh product knowledge di urutan paling bawah, terakhir. Tapi ini juga tetap penting walaupun terakhir. Kenapa? Karena ketika mereka tahu benefitnya, mereka tahu masalah yang dihadapi customer, tapi mereka tidak bisa mengaitkan dengan produk yang dijual, tentu penjualan tidak akan berhasil. Jadi tentu, jika si sales bisa mendapatkan masalah customer, mereka tahu cara menyelesaikannya, tentu mereka juga wajib mengaitkan dengan produk yang dimiliki. Tapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah jangan ditukar-tukar. Banyak perusahaan, banyak tenaga penjual yang fokus utamanya hanya di product knowledge, tapi mereka lupa bahwa tujuan utamanya mereka harus menyelesaikan masalahnya customer, atau setidaknya memberikan benefit sesuai yang diharapkan customer. Coba bayangkan, customer tidak mendapatkan benefit sesuai yang dia inginkan, apa yang akan terjadi? Kemungkinannya ada dua. Yang pertama, mereka tidak akan repeat order, dan yang kedua, mereka tidak akan merekomendasikan produk atau perusahaan kita kepada orang lain. Padahal di dunia bisnis, di dunia sales, cara paling mudah mendapatkan penjualan adalah lewat repeat order dan juga word of mouth, atau cerita testimoni dari customer satu untuk orang yang lain. Nah, jika kita melompati tahapan ini, kita hanya fokus di product knowledge dan ternyata customer tidak merasa puas, jangan kaget jika dua cara termudah penjualan kita lewatkan, yaitu repeat order atau word of mouth tadi. Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader, dan jika Anda menyukai catatan saya hari ini, please tidaknya share kepada teman Anda, ke satu orang saja, untuk mereka bisa tahu bagaimana cara mengajarkan hal-hal yang baru kepada sales yang baru bergabung dengan mereka. Dan akhir kata, sampai jumpa di catatan saya yang berikutnya.